Oke, hari ini kita akan spill salah satu alat sipap merek Sanimet SY-C023 kalau nggak salah ya. Dia sudah dapat bagnya seperti ini, jadi sangat simple buat dibawa traveling atau pergi. Dan kita akan buka. Wah, ya seperti ini. Jadi di sini nanti ada unit, ada breathing circuit, breathing tube, filter, air filter dikasih, terus ada adaptor ya, sama di sini ada maskernya, ada masker nyangkut. Terus di sini ada service manualnya yang bisa kita baca-baca seperti itu ya. Oke, unitnya terbuka. Saya coba ambil ini. Ya, ini dia unitnya. Ya, seperti ini unitnya, simple. On off, nih pointer, dan juga di sini ada air outlet. Oke, air outlet ini humidifiernya bisa dibuka ya, tinggal ditarik saja seperti ini ya. Biasanya diisi aquades atau air aqua juga boleh ya. Terus ini bisa dibuka seperti ini, buka dan dibuka seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan set persiapannya. Baik, sebelum masuk ke pemasangan alat, kita harus memasangkan terlebih dahulu ke pasiennya maskernya. Maskernya itu enggak masuk ke dalam mulutnya ya, jadi hanya hidung saja. Habis itu gearnya dipasang, dimasukin dari luar, dari dalam keluar, terus di wrap. Sama juga yang di sebelah kiri, dimasukin dari dalam keluar terus di wrap ya. Terus di maskernya ini di sini ada fitur untuk mengencangkan atau mengendorkan kalau misalnya terlalu kencang ya, sesuaikan dengan pasien seperti itu. Terus sama juga di bagian bawah ya, pemakaiannya seperti ini ya. Ini karena patung jadi dia agak terlalu kurus gitu, harusnya kalau orang paling cuma sampai di sini seperti itu. Dimasukkan juga dari dalam keluar, sama juga dimasukkan dari dalam keluar. Terus di sini ada ventilasinya, jadi dia nafas pembuangan semua bisa lewat sini seperti itu. Nah, setelah ini terpasang dengan baik, lalu dari unit kita masukkan selangnya, dimasukkan ke dalam sini ya. Dia akan ceklek seperti itu. Setelah itu unit bisa segera dipakai. Ini saya nggak isi air, tapi di sini ada batas maksimum dan minimumnya. Minimumnya di garis titik-titik, maksimumnya ada di atas ini seperti itu ya. Oke, setelah itu kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita tinggal masukkan aja powernya ke listrik, nanti dia akan otomatis menyala ya, seperti ini. Saya putar dulu. Oke, dia seperti ini kondisinya. Dia ada maksimum dan minimum, terus ada auto, berapa menit dan segala macamnya. Ini sebenarnya kita bisa setting di sini ya. Kita putar dan kita knob ya. Di sini ada real time data. Jadi di sini untuk melihat pernafasan si pasien, bahkan bisa dideteksi berapa rate-nya, berapa inspirasi banding inspirasinya, volume tidalnya, LK-nya, minute volume-nya, dia bisa cek seperti itu. Terus yang selanjutnya working mode setting. Nah, working mode itu ini off. Jadi kalau misalnya off itu berarti ketika dipasang ke pasien harus di-on-kan dulu baru nyala. Kalau on berarti ketika begitu langsung masuk ke pasien dia langsung nyala seperti itu. Rem tidak dipakai. Modenya mode auto, dia nggak bisa diganti ya. Mode auto nggak bisa diganti. Minim dan maksimal pressnya juga sudah bisa diganti karena dia sipap.
Yang bisa diganti hanya BPAP. Kebetulan fitur ini hanya bisa SIPAP saja. Jadi tidak bisa diganti-ganti, ininya sudah otomatis karena dia ada gambar terkunci. Seperti itu. Oke. Next. Humidifier setting. Nah, di sini ada level 0 sampai level 1, sampai level 5, sorry. Ya. Ini perlu sangat diperhatikan ya. Kalau nggak dipakai untuk tidur kenyamanan sebenarnya level 0 saja. Karena kalau kita baca di service manualnya seperti ini. Humidifiernya tuh kalau 0 itu tidak dipakai humidifiernya. Tapi kalau level 1 itu sudah 45 derajat atau sudah cukup panas, dipanaskan. Sampai level 5 bisa 65. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang memang flu atau sakit itu bisa mungkin humidifiernya di setting. Tapi kalau enggak disarankan untuk 0 saja. Seperti itu. Terus ada beberapa indikator seperti ini, indikator USB connected, indikator kalau humidifier is working, ada gambarnya. Motor is working seperti ini, ada gambar kipas dan rem, dan ini indikator lock, seperti itu aja. Jadi saya sarankan untuk humidifier mending dinolkan saja kecuali memang sedang dipakai atau sedang sakit. Oke, selanjutnya ini nggak perlu diganti-ganti, hanya date, time, backlight dan kawan-kawan. Ini apps word, ini juga tidak perlu. Oke. Setelah itu kita tinggal pencet start. Nah, dia sudah nyala. Suaranya sangat-sangat lembut sekali. Jadi memang ini untuk ya, motor is working ya. Fan-nya udah jalan, berarti motor is working. Karena suaranya memang sangat-sangat lembut sekali ya. Jadi memang enggak ada suaranya. Dan kalau kita cek di ekspirasi valve-nya sini, valve-nya itu sudah keluar nyalanya. Kalau misalnya kita tercabut di sini, itu suaranya akan kencang sekali. Ya, suaranya kencang sekali. Nah, tapi begitu masuk ke sirkuit itu sangat senyap sekali dan sangat nyaman sekali dipakai ke pasien. Seperti itu. Nanti kalau memang ini masuk ke pasien, maka akan di sininya akan kelihatan kebaca pernafasannya. Ya. Nanti akan kebaca seperti ini. Nah, ini berhubung dia hanya patung, hanya patung. Jadi dia tidak kebaca apa-apa. Kalau kita masuk ke pasien beneran, nanti akan kebaca di sini. Frekuensinya berapa, inspirasinya berapa, volume tidalnya berapa, nih mulai kebaca di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Begitu saja penggunaannya. Kalau udah selesai bangun gitu, kita tinggal pencet off, dia mati, pastikan tidak ada indikator dan segala macamnya, and then kita cabut saja seperti biasa untuk mematikan. Seperti itu. Sekian penggunaannya untuk Sanimed SIPAP SYC023. Oke, satu lagi di sini ada air filter. Ya, air filter itu lokasinya ada di sini. Nah, jadi kita bisa ganti seperti busa seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat konsep kerjanya itu sangat simple. Dari filter air udara yang ada di tempat kita difilter, terus ditambah dengan blower dan ditambah pressure sensornya supaya dia bisa baca pernafasan, dan terakhir ada di water chamber atau di humidifiernya. Seperti itu. Habis itu masuk ke tubing dan masuk ke mask. Very simple penggunaannya ya. Kurang lebih begitu penggunaan dari Sanimed. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.